Cie, yang jomblo, malam minggu malah nonton YouTube. Udah nyala belum ya? Halo semuanya, aku Rian, balik lagi di channel aku. Gimana kabarnya kalian guys? Semoga baik-baik dan sehat selalu ya. Selamat malam minggu juga buat teman-teman semua. Buat yang jomblo, malam minggu sendirian, gak usah sedih karena aku bakal nemenin kalian. Planning aku untuk kedepannya di setiap malam minggu, mudah-mudahan kalau tidak ada halangan, aku bakal upload konten secondary aku. Jadi nggak mesti hormat ya, ada cermat dan segala macam. Jadi aku bakal bikin konten yang lebih variatif di channel Abnormal Travel ini. Tapi seperti biasa, setiap Selasa jam 6 sore kalau di Jawa dan jam 7 sore kalau di Bali bakalan tetap ada video review hotel atau hore ya. Gak tau kenapa, sejak aku bikin yang bagian pertama kemarin, aku jadi seneng banget buat ngebacain cerita-cerita pengalaman horor selama nginep di hotel versi kalian. Dan hari ini, aku udah pilih beberapa cerita buat aku bacain ke kalian. Jadi nggak usah lama-lama, kita langsung mulai aja videonya. Yang pertama dari Ahmad Hafiz Nurman. Jadi di sini dia tulis 2 cerita dan aku bakal bacain dari yang pertama. Gua pernah pas PKL di salah satu hotel resort di Bogor. Pas nganter makanan room service ke salah satu kamar malam-malam, seketika ada yang manggil, "Heh, heh, heh." Gua mundur terus lihat ke belakang dan gak ada siapa-siapa. Gua jalan lagi, dia manggil, "Heh, heh, heh." Langsung gua lari. Sekitar jam 10 malam dan tamu lagi sepi karena weekday, ada bayangan botak di kaca. Masih dari Ahmad Hafiz Nurman, cerita yang kedua. Pas gua staycation di salah satu hotel resort di Lamongan. Kebetulan villa gua menghadap ke utara. Sekitar pukul 11 malam, gua keluar villa dan pergi ke restoran hotel. Jalan ke restoran lewat pool samping pantai lumayan jauh dan terdengar suara gamelan Jawa halus banget. Seketika merinding disco dan aku langsung jalan cepet banget. Jadi di cerita yang pertama dia ngelihat bayangan bocah botak di kaca. Mungkin gambarannya kayak tuyul gitu kali ya. Terus di cerita yang kedua dia menginap di salah satu resort di daerah Lamongan. Kayaknya aku tahu resortnya yang mana. Malam-malam dia jalan menuju ke resto hotelnya dan di situ tiba-tiba dia mendengar suara gamelan Jawa yang halus banget. Jangan-jangan itu musik dari restonya, bisa jadi juga kan? Ya bisa jadi sih, bisa jadi tuh. Karena terlalu parno ya, mungkin gelap gitu kan, terus di bibir pantai gitu kan malam-malam, jadi dia parno gitu. Padahal sebenarnya itu musik dari restonya. Oke, next. Berikutnya dari Ditya Novita. Waktu nginep di resort Puncak, pernah nenek sama kakek saya waktu tidur, tempat tidurnya diangkat sampai mereka ketakutan. Dan setelah itu kita langsung check out. Karena nenek kakek saya sudah ketakutan dengan kejadian semalam. Di komen berikutnya ada lanjutannya. Papa saya merasa ada yang jalan di depan kamar. Lalu ibu saya mendengar sesuatu seperti suara yang misteri. Dan semua kejadian itu udah dibicarain dan kita langsung check out. Ini ekstrim banget ya kalau memang bener sampai tempat tidurnya itu diangkat. Mungkin sebagian teman-teman banyak yang nggak percaya, masa sih ranjang sampai keangkat gitu kan. Tapi kejadian seperti ini menurut aku bisa aja terjadi sih. Oke, next. Yang berikutnya dari Muhammad Rizky. Gua kerja di hotel sebagai housekeeping public area di suatu hotel bintang 5 di pusat Jakarta. Jadi pemilik hotel tersebut udah meninggal belum lama dan diwariskan ke anaknya. Nah di lobi hotel itu ada kayak semacam apa ya, mungkin prasasti. Jadi kayak bacaan sambutan gitu cuma pakai tulisan kuno. Dan ada foto almarhum pemilik hotel tersebut. Nah waktu itu gua masuk malam. Gua lagi curi-curi waktu istirahat di tangga darurat deket lobi. Wah ini pegawai nakal ini ya. Ini pegawai nakal nih, tengil nih.
Tiba-tiba ada suara orang banting pintu masuk tangga darurat. Gua kaget, gua kira atasan gua mau ngecek kerjaan gua. Jadi gua refleks biar nggak kelihatan nyantai-nyantai. Gua lihat malah gak ada orang jir. Gua panik terus lari. Pas mau pulang, gua cerita sama yang lebih senior dari gua. Dia bilang itu pegangan punya almarhum pemilik hotel tersebut yang udah nggak keurus karena udah meninggal. Dia ditugaskan buat jaga hotel tersebut dan biar hotel tersebut ramai terus. Tapi sejak pemiliknya meninggal, dia jadi nggak keurus dan jadi suka ganggu. Hotel tersebut sekarang jadi kurang ramai. Ini udah jadi rahasia umum ya, kalau misalkan orang punya bisnis, itu biasanya supaya bisnisnya lancar, ramai, dan segala macam, dia biasanya pakai ya hal-hal mistis seperti itu. Tapi mungkin karena ownernya udah meninggal, terus katanya sih sekarang dia jadi suka ganggu orang. Mungkin karena dia kelaparan jadi nggak kurus atau something, nggak tahu juga. Oke, next. Wow, yang ini ceritanya lumayan panjang ya. Tapi aku appreciate sih buat kalian yang udah nulis komen dan ceritain dengan niat seperti ini. Jadi aku tetap bakal bacain, semoga kalian bisa enjoy dengerinnya. Yang berikutnya dari Rama Nugraha. Kalau cerita horor, aku pernah punya pengalaman, tapi di Hotel Antabrantah. 3 tahun yang lalu, aku dari Semarang. Rame-rame sama temenku mau jelajah pantai di Kulon Progo. Berangkat dari Semarang udah jam 7 malam. Jalan via Tempel, belok, tembus, Moyudan. Terus lewat samping saluran irigasi yang ada lorong-lorongnya. Dan ada satu pohon gede banget. Nah di situ tiba-tiba mak jebret dikasih penampakan mbak-mbak pakai baju putih, tapi bentukannya nggak jelas. Lanjut jalan sampailah di kota Watesnya. Kita memutuskan untuk langsung menginap di hotel pinggir suatu pantai. Nah pas kita masuk ke area situ, tumben-tumbenan hotel udah pada gelap dan sepi. Bahkan ada yang gerbangnya ditutup. Nah, akhirnya kita ketemu deh sama bapak-bapak yang jaga pos. Nah, salahnya kita juga tanya sih. Kita nanya, "Mas, hotel paling deket pundi nje?" Terus orangnya bilang, "Gapuro itu masuk aja mas." Tak lihat-lihat dan dalam hati, "What? Gapuro gelap gitu, kayak nggak ada kehidupan." Saya pun ragu-ragu. Tapi masnya nimpali, "Masuk aja mas, ada yang jaga kok." Ya udah deh, kita masuk di parkiran. Hotelnya ala-ala Bali, ada gapuro khas Bali, ada semacam taman di tengah-tengah gitu. Tapi hotelnya gak terawat belas. Gelap dan creepy banget. Berhubung terlanjur masuk, ada penjaga yang nyamperin. Saya tanya, "Masih ada kamar yang kosong mas?" Dia bilang, "Masih ada 2 mas, tapi kipas anginan semua." Terus tak tanya, "Yang AC-nan ada yang kosong gak?" Dia cuma diem sebentar terus bilang, "Isi semua mas." Padahal kalau dilihat hotelnya bentuk letter L, yang AC ada di ujung sana, yang non AC deket resepsionis. Sepertinya hampir tidak ada isinya sama sekali. Gelap banget soalnya. Yang terang cuma di teras, itu pun gak terang-terang amat. Akhirnya oke deh, kita dikasih kamar pojokan. Pojokan deket resepsionis 2 kamar. Pas masuk, kerasa creepy-nya. Interior lusuh, kipas angin kotor, cenderung gak terawat, gorden compang-camping. Tapi gak apa-apa lah, keburu capek, pengen tidur. Saat itu ada 4 orang, dibagi 2 orang per kamar. Awalnya waktu tidur gak ada apa-apa. Walau entah kenapa aku ngerasa risih, kayak ada yang ngeliatin gitu. Padahal di kamar cuman berdua. Akhirnya aku bisa tertidur. Di jam 2 malam aku terbangun. Tatapan langsung pas banget natap gorden yang compang-camping. Dan nggak bisa full nutup kaca jendela. Jadi ada selanya dikit gitu. Nah di sela itu ada sosok yang ngintip kita sedang tidur. Cuma kelihatan mukanya aja. Kayak ada yang ngeliatin aku. Sosok mukanya warna putih, pucat, dan ngerinya nggak bisa digambarin sama kata-kata. Spontan aku nutup muka pakai bantal sambil bangunin temanku, tapi temanku terlalu bodoh amat. Dia nggak bangun-bangun. Akhirnya iseng-iseng aja buka HP, lihat chat-chat yang belum dibuka. Pas buka HP tanpa sengaja mata ngelirik ke arah ventilasi udara. Bentuknya kaca yang bisa dibuka.
Nah, di ventilasi itu ada kayak rambut hitam, bentuknya kayak sapu ijuk tapi panjang-panjang. Awalnya kelihatan sedikit-sedikit, lama-lama makin nongol tuh rambut hitam kusut, panjang banget. Sebisa mungkin baca ayat kursi sambil melungker, nutup kepala pakai bantal dan tarik selimut. Teringat di atas ada obat flu dan batuk Panadol. Akhirnya aku ambil dengan posisi tengkurap tanpa melihat jendela dan pintu. Pagi harinya, pas keluar kamar, ngelihat sekelilingnya, buset dah, tuh hotel macem kayak hotel mangkrak. Lingkungan sekitarnya nggak terawat banget. Penjaga hotel cuma diem di halaman sambil nyuci motor. Dan tak lihat-lihat tuh hotel katanya full, tapi kok yang ada di situ cuma saya dan rekan-rekan saya ya. Tambah lagi di parkiran cuma ada satu motor penjaga, satu mobil kami. Mungkin aja penjaga hotel bilang gitu biar kamar kita deket dengan resepsionisnya. Nggak kebayang gimana ceritanya kalau misalkan kita maksa pakai kamar AC yang letaknya di ujung, deket taman yang nggak terawat, bisa-bisa semalam kita uji nyali deh. Semenjak itu saya paling kapok kalau pergi terus cari hotelnya go show alias dadakan. Takut kejadian kayak gini lagi. Oke, next. Cerita berikutnya dari Felix Winardi. Gue selalu nginep di sebuah hotel atau apartemen selama stay di luar kota. Yang sampingnya ada rumah tua tidak terurus, samping kamar ada garis lain polisi, selalu di kamar ada yang mondar-mandir, ada WC lagi nyalain air tengah malam. Tapi gue biasa aja tuh, karena mereka diibaratkan udah seperti teman gue. Karena selama mereka nggak ganggu gue dan teman-teman gue nggak bakal cari perkara ke sosok-sosok itu semua yang gue lihat. Wow, jadi twistnya itu ada di kalimatnya dia yang terakhir ya. Di sini dia bilang, gue nggak bakal cari perkara ke sosok-sosok itu semua yang gue lihat. Berarti si Felix Linardi ini dia bisa ngelihat sosok-sosok itu. Gimana menurut kalian? Oke guys, mungkin segitu dulu aja untuk episode hormat kali ini. Aku juga pengen tahu gimana pendapat kalian tentang cerita-cerita yang tadi. Dan kalau misalkan kalian ada cerita pengalaman-pengalaman horor selama kalian nginep di hotel, jangan lupa tinggalin semua di kolom komen di bawah. Karena aku sekarang lagi suka banget buat bacain komen-komen kalian, cerita-cerita kalian tentang pengalaman horor kalian selama stay di hotel. Dan aku bakal pilih cerita-cerita yang menarik untuk aku bacain di episode hormat minggu depan. Dan seperti biasa, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik jempol ke atas. Kalau kalian masih ingin nonton video-video aku berikutnya, jangan lupa klik tombol subscribe. Dan nyalain juga lonceng notifikasinya supaya kalian jadi yang pertama dapat notifikasi ketika aku upload video baru. Follow juga Instagram aku di @abnormaltravel untuk dapetin update-update seru lainnya dari aku. Oke, that's it guys. Thank you so much for today. And see you guys in the next video. Bye-bye. Gak ada yang istimewa, tapi entah dapat pikiran dari mana, gue sampai kelintas buat kepo bukain laci-laci meja yang di kamar itu. Akhirnya gue kaget sendiri. Gue lihat ada bungkusan kain putih bentukannya kayak pocong.